Kid, siapa dari kamu yang merupakan penggemar film-film Marvel nih? Film apa yang paling kamu suka dari Marvel? Setelah sekian lama, akhirnya diumumkanlah berbagai judul dan jadwal film fase keempat Marvel Cinematic Universe atau MCU. Fase ini merupakan fase pasca Infinity Saga yang melanjutkan fase 3 yang berakhir dengan penayangan film Spider-Man Far From Home pada tahun 2019 lalu. Berdasarkan Kompas.com, MCU fase keempat ini akan dibuka dengan Black Widow dan Shang-Chi and the Legend of Ten Rings. Black Widow akan tayang pada 9 Juli 2021, sedangkan Shang-Chi pada 3 September 2021. Lalu film Eternals yang digarap oleh sutradara peraih Oscar Chloe Zhao akan segera tayang pada 5 November 2021. Lalu ada Spider-Man No Way Home yang kembali muncul sebagai penutup dari Marvel yang tayang pada tahun 2021 ini. Spider-Man No Way Home akan tayang pada 17 Desember 2021. Nggak hanya sampai di situ, kids. Marvel juga mengumumkan film yang akan tayang pada tahun 2022. Di antaranya ada Doctor Strange and the Multiverse of the Madness pada 25 Maret 2022. Berikutnya ada film Thor, Love and Thunder pada 6 Mei 2022. Lalu ada sequel Black Panther yang akan tayang menggunakan judul Wakanda Forever akan tayang pada 8 Juli 2022. Setelah itu, sequel dari Captain Marvel juga akan tayang pada 11 November 2022 dengan judul The Marvels. Lalu menggunakan judul Ant-Man and the Wasp Quantumania, rangkaian film dari Ant-Man ini akan tayang pada 17 Februari 2023. Dan yang terakhir, Guardians of the Galaxy Volume 3 akan tayang pada 5 Mei 2023. Nah kids, itulah daftar film-film Marvel yang akan tayang. Film mana yang paling kamu tunggu-tunggu nih? Tapi sebelum kalian nonton langsung, Kak Glenn punya referensi sinopsis salah satu film dari Marvel yang sudah sangat ramai diperbincangkan tahun ini. Yaps, berikut ini sinopsis dari film Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. Kids, siapa penggemar dari superhero Marvel? Pasti sudah penasaran dengan film Shang-Chi and the Legend of Ten Rings kan? Tenang aja, ada kabar baik nih. Seperti yang kita ketahui, Shang-Chi masuk phase 4 setelah Marvel menamatkan cerita dari film Avengers. Setelah diundur selama 1 tahun, Marvel sudah mengumumkan tanggal rilis film ini yang dijadwalkan tayang pada 3 September 2021 ini. Film pertama Shang-Chi ini ingin mencoba mengangkat suatu karakter jagoan atau anti-hero yang mengambil latar belakang etnis Tionghoa. Dalam komiknya sendiri nih, karakter Shang-Chi diciptakan oleh Steve Englehart, yaitu pencipta Star-Lord, dan juga Jim Starlin, pencipta dari Thanos. Shang-Chi memulai debutnya saat kepopuleran seni bela diri pada tahun 1970-an. Setelah sebelumnya, Marvel mengumumkan para pemainnya di film Shang-Chi and the Legend of Ten Rings, informasi plot baru dari film garapan Destin Cretton ini mulai sedikit terungkap nih kids. Berdasarkan situs resmi Marvel Studios yang telah dirilis di situs marvel.com, bercerita tentang Shang-Chi yang merupakan seorang master kungfu. Nah, dari julukannya nih kids, tentunya udah menunjukkan bahwa ia memang benar-benar mahir dalam seni bela diri ya. Awal mulanya diceritakan kisah masa kecil Shang-Chi yang sejak kecil terus diajarkan bela diri oleh Wenwu, sang ayah yang juga pemimpin terkuat dari The Ten Rings. Namun, ia tuh ingin sekali memiliki kehidupan yang normal sebagai manusia biasa. Hingga akhirnya, ia diberikan waktu oleh sang ayah untuk menjalani hidup normal hingga 10 tahun kemudian, ia diminta untuk kembali lagi nih kids. Namun, karena semakin dewasanya Shang-Chi, ia semakin tahu kalau sang ayah dan kelompoknya merupakan jaringan organisasi yang misterius dan juga jahat. Wah, mereka merupakan kelompok penjahat yang berada di balik penculikan Tony Stark di film Iron Man. Namun, ia harus terus bertarung untuk bisa menghindari sang ayah dan kelompoknya, termasuk menolak atau melawan hal buruk yang mereka lakukan. Kehidupan normalnya perlahan-lahan mulai hilang nih kids, karena kemampuan yang ia miliki dan juga sang ayah dan kelompoknya terus memburunya. Sinopsis ringkas dari film tersebut menjadi poin yang sangat menarik untuk memulai alur Shang-Chi di Marvel Cinematic Universe, dan itu nampaknya sejalan dengan kisah asli dalam versi komiknya. Shang-Chi menjadi tokoh utama di komik Marvel berjudul Master of Kung Fu terbitan tahun 1970-an nih kids. Ia mempunyai kekuatan bela diri luar biasa, di mana Shang-Chi harus melawan ayahnya yang jahat yang bernama Fu Manchu. Kemampuan bertarung Shang-Chi diasah oleh desakan ayahnya yang menginginkan anak itu menjadi seorang penjahat. Namun pada akhirnya, Shang-Chi memberontak dan berbalik menyerang keinginan ayahnya. Tapi kids, karena terjadi hak kepemilikan karakter, pada akhirnya Marvel nggak bisa membawa Fu Manchu ke dalam filmnya nanti. Selain itu, Shang-Chi and the Legend of Ten Rings harus menemukan cara untuk mengatasi dinamika mereka tanpa menggunakan karakter Fu Manchu tersebut. Spekulasi yang beredar nih di antara para penggemar bahwa Marvel
akan menghadirkan seorang penjahat yang bernama Mandarin alias Wenwu untuk memainkan peran Fu Manchu ini. Karakter Shang-Chi dalam film ini diperankan oleh Sim Liu. Kemudian karakter Fu Manchu digantikan dengan karakter Mandarin yang diperankan oleh Tony Leung. Lalu ada Awkwafina dan pemain hebat lainnya yang akan bergabung. Jika benar nanti di mana Marvel memakai Mandarin sebagai penjahatnya, maka nggak menutup kemungkinan akan ada hubungannya dengan film Iron Man nih kids. Selain dimainkan oleh pemain-pemain yang keren nih kids, kabarnya salah satu pengisi soundtrack film ini juga nggak kalah keren. Beredar kabar kalau penyanyi asal Korea Jackson Wang akan menjadi salah satu penyanyi yang mengisi soundtrack film ini. Wah, semakin wow aja kids ya. Siapa nih yang udah nggak sabar nontonnya? Kita tunggu tanggal 3 September 2021 nanti ya. Sampai di sini dulu ya videonya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya kids. Bye-bye!